Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaira, NIM 24602026. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Pasar Persaingan Sempurna. Selanjutnya itu konsep dasar pasar. Pasar adalah tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Dalam ilmu ekonomi, pasar diklasifikasikan berdasarkan jumlah pelaku dan jenis barang yang diperjualkan. Dalam ilmu ekonomi, pasar tidak selalu berarti tempat fisik seperti pasar tradisional, tetapi merujuk pada interaksi antara penjual dan pembeli yang terjadi untuk memperdagangkan barang atau jasa. Dengan kata lain, pasar adalah suatu mekanisme yang memungkinkan terjadinya pertukaran antara dua pihak atau lebih yang memiliki kebutuhan berbeda. Menurut Sadono Sukirno, pasar dalam konteks ekonomi adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan proses pembentukan harga. Sedangkan menurut Menki, pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Ciri utama pasar dalam ilmu ekonomi yaitu adanya penjual dan pembeli, terjadinya pertukaran barang atau jasa, terbentuknya harga dari proses tawar-menawar, tidak harus dalam bentuk tempat fisik, bisa online atau jasa. Klasifikasi bentuk-bentuk pasar. Pasar dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan struktur dan kondisinya, yaitu pasar persaingan sempurna. Satu, pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Produk yang dijual homogen serta tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar dan penjual hanya sebagai price taker. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan pasar yang hanya dikuasai oleh satu penjual atau produsen. Produsen memiliki kendali penuh atas harga dan tidak memiliki pesaing. Produk yang ditawarkan tidak memiliki substitusi dekat. Contohnya adalah PLN sebagai penyedia listrik di Indonesia. Terus yaitu pasar oligopoli. Pasar yang terdiri dari sedikit penjual atau produsen yang mendominasi pasar. Mereka menjual produk homogen maupun terdiferensiasi dan keputusan satu produsen bisa memengaruhi keputusan produsen lainnya. Contohnya industri otomotif dan industri semen. Terus yang keempat yaitu pasar persaingan monopolistik. Pasar dengan banyak penjual yang menjual produk serupa tetapi tidak identik atau diferensiasi produk. Produsen memiliki kekuatan dalam menetapkan harga karena perbedaan produk. Contohnya adalah pasar makanan, pakaian, dan jasa salon. Perbandingan singkat bentuk-bentuk pasar. Kalau pasar persaingan sempurna, jumlah penjual banyak, jenis produknya itu homogen atau sama persis. Penentu harga hanya ditentukan oleh pasar. Penjual bersifat price taker. Terus hambatan masuknya itu tidak ada hambatan masuk atau keluar. Terus kalau pasar monopoli, jumlah penjual hanya satu penjual atau produsen. Jenis produknya itu tidak memiliki substitusi dan unik. Eh, Penentuan harga itu perusahaan penjual adalah price maker atau penentu harga. Terus hambatan masuknya itu sangat tinggi karena adanya paten, regulasi, atau kebutuhan modal besar. Contohnya itu PLN. Terus kalau pasar oligopoli, jumlah penjualnya itu sedikit.
eee, jumlah penjualnya itu sedikit, perusahaan besar yang menguasai pasar. Terus jenis produknya itu bisa homogen, contohnya semen, atau, terdiferensiasi, contohnya itu mobil. Terus penentu harganya tergantung pada strategi antar perusahaan, saling memengaruhi. Terus hambatan masuknya itu tinggi karena dibutuhkan modal besar dan teknologi. Contohnya yaitu, industri otomotif, sama industri rokok dan industri semen. Terus pasar persaingan, monopolistik. Jumlah penjualnya itu banyak, terus jenis produknya itu serupa tetapi tidak identik atau diferensiasi produk. Terus penentu harganya itu penjual punya kekuasaan terbatas untuk menetapkan harga. Hambatan masuknya itu relatif rendah. Contohnya itu restoran, salon, toko pakaian, atau produk makanan ringan. Selanjutnya yaitu pengertian dan karakteristik pasar persaingan sempurna. Definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Produk yang diperjualbelikan bersifat homogen, serta tidak ada satupun pihak yang memiliki kekuasaan untuk memengaruhi harga pasar. Dalam pasar ini, harga ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran, sehingga produsen bertindak sebagai price taker atau pengambil harga, bukan price maker. Terus ciri-ciri atau karakteristik utama pasar persaingan sempurna. Pertama yaitu banyak penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, sehingga tidak ada satu pihak pun yang cukup kuat untuk memengaruhi harga pasar. Setiap pelaku ekonomi hanya merupakan bagian kecil dari pasar secara keseluruhan. Terus yang kedua yaitu produk homogen. Produk yang ditawarkan oleh semua penjual bersifat sama atau identik, sehingga konsumen tidak memiliki alasan untuk memilih produk dari satu penjual dibandingkan penjual lainnya. Terus yang ketiga yaitu informasi sempurna. Semua pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli, memiliki informasi yang sempurna tentang harga, kualitas produk, dan kondisi pasar. Dengan demikian, tidak ada pihak yang memiliki keunggulan informasi. Terus yang keempat yaitu tidak ada hambatan keluar atau masuk pasar. Perusahaan bebas masuk dan keluar pasar kapan saja. Jika suatu perusahaan merugi, ia bisa keluar dari pasar dan jika ada peluang keuntungan, perusahaan baru bisa dengan mudah masuk ke pasar. Terus yang kelima yaitu harga sebagai penentu atau price taker. Perusahaan tidak menentukan harga sendiri, melainkan harus menerima harga pasar yang berlaku. Karena produk bersifat homogen dan persaingan sangat tinggi. Menaikkan harga sedikit saja akan menyebabkan hilangnya konsumen. Selanjutnya kita masuk di mekanisme penentuan harga dan output. Selanjutnya yaitu mekanisme penentuan harga dan output. Harga dan output dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam pasar persaingan sempurna, perilaku produsen dan konsumen sangat rasional dan mengikuti hukum ekonomi dasar. Produsen akan terus memproduksi barang selama biaya marginal atau MC masih lebih rendah dari harga pasar. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan produksi akan berhenti saat MC. Konsumen akan membeli barang selama manfaat marginal masih lebih besar atau sama dengan harga konsumsi optimal terjadi saat MU. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar tercapai ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Pada titik ini tidak terjadi kekurangan atau kelebihan barang, sehingga pasar berada dalam kondisi stabil.
Maka dapat dirumuskan sebagai jika harga di atas harga keseimbangan, maka barang tidak laku terjadi kelebihan penawaran. Dan jika harga di bawah harga keseimbangan, permintaan melonjak, terjadi kekurangan barang. Maka hanya ada harga keseimbangan permintaan dan penawaran seimbang. Penentuan harga di pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Tidak ada satupun penjual yang dapat menentukan harga. Mereka hanya menerima harga pasar yang sudah terbentuk. Perusahaan tidak dapat menaikkan harga karena konsumen bisa beralih ke produk lain yang identik. Jika perusahaan menetapkan harga lebih rendah, mereka akan merugi karena tetap harus menanggung biaya produksi yang sama. Dengan demikian, setiap perusahaan harus menjual produknya pada harga yang sama dengan harga pasar agar tetap kompetitif dan efisien. Kurva permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Kurva permintaan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna bersifat horizontal atau elastis sempurna. Hal ini terjadi ketika perusahaan hanya berceker dan mereka bisa menjual beberapa pun jumlah produk dengan harga pasar tetapi tidak bisa mengubah harga. Kurva penawaran perusahaan. Perusahaan berasal dari kurva biaya marginal yang berada di atas biaya variabel rata-rata. Ini menunjukkan jumlah barang yang akan ditawarkan perusahaan pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan pasar menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah sesuai dengan hukum permintaan. Semakin tinggi harga, semakin rendah pula permintaan. Kurva penawaran pasar naik dari kiri bawah ke kanan atas sesuai hukum penawaran. Semakin tinggi harga, semakin besar pula jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian pasar persaingan sempurna. Keuntungan pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu efisiensi alokatif. Terjadi ketika sumber daya dialokasikan secara optimal sehingga tidak ada pemborosan. Dalam pasar persaingan sempurna, harga sama dengan biaya marginal. Artinya, setiap unit barang diproduksi sampai nilai manfaat terakhirnya sama dengan biaya produksi. Hal ini menunjukkan bahwa barang dan jasa diproduksi sesuai dengan keinginan konsumen. Terus yang kedua yaitu efisiensi produktif. Produsen menghasilkan barang dengan biaya serendah mungkin atau pada titik minimum biaya rata-rata. Maka MC sama dengan AC minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar ini hanya mendapatkan keuntungan normal sehingga tidak ada insentif untuk inefisiensi. Terus ya, yang ketiga yaitu harga rendah dan output tinggi. Banyaknya penjual menciptakan persaingan ketat, menekan harga ke tingkat minimum, dan memaksimalkan jumlah output. Yang keempat yaitu informasi sempurna. Semua pelaku pasar memiliki informasi yang lengkap tentang harga dan kualitas, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat asimetri informasi. Terus, kerugian atau kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu tidak realistis di dunia nyata. Hampir tidak ada pasar di dunia nyata yang sepenuhnya memenuhi syarat pasar. Persaingan sempurna atau produk homogen, informasi yang sempurna dan tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Sebagian besar pasar nyata memiliki diferensiasi produk, hambatan masuk dan ketidakseimbangan informasi. Terus yang kedua yaitu kurangnya inovasi. Karena keuntungannya hanya normal, perusahaan tidak memiliki insentif untuk melakukan inovasi produk atau teknologi. Terus yang ketiga yaitu skala ekonomi tidak dimanfaatkan. Dalam beberapa industri, efisiensi bisa lebih baik dengan skala produksi besar.
Tapi dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan cenderung kecil. Terus yang keempat yaitu tidak mewakili pasar tenaga kerja. Dalam kenyataan, upah seringkali tidak ditentukan hanya oleh penawaran dan permintaan tenaga kerja saja, melainkan juga oleh kekuatan serikat, kebijakan pemerintah, dan diskriminasi pasar. Terus, analisis kesejahteraan konsumen dan produsen. Yang pertama yaitu kesejahteraan konsumen atau consumer surplus. Surplus konsumen maksimum karena harga berada pada tingkat terendah yang masih memungkinkan produksi. Tidak ada distorsi harga atau monopoli sehingga konsumen mendapat manfaat penuh dari efisiensi harga. Terus yang kedua yaitu kesejahteraan produsen atau producer surplus. Dalam jangka pendek, produsen bisa memperoleh keuntungan ekonomis, namun dalam jangka panjang hanya ada keuntungan normal karena masuknya perusahaan baru menekan harga. Producer surplus lebih kecil dibanding pasar monopoli, tetapi sistem ini dianggap adil karena tidak ada eksploitasi konsumen. Terus yang ketiga yaitu kesejahteraan sosial atau social welfare. Total surplus konsumen ditambah produsen adalah maksimal karena tidak ada dead weight loss atau kerugian efisiensi. Tidak ada pihak yang dirugikan tanpa menyebabkan kerugian pada pihak lain atau efisiensi Pareto tercapai. Selanjutnya yaitu perilaku produsen dalam jangka pendek dan panjang. Perilaku produsen dalam jangka pendek dan panjang menganut yaitu kurva biaya dan pendapatan. Dalam pasar persaingan sempurna, produsen berusaha memaksimalkan keuntungan dengan membandingkan pendapatan dan biaya produksi. Yang mana kurva biaya atau biaya produksi dibagi menjadi rumusnya yaitu biaya tetap fixed cost min FC tidak berubah meskipun output berubah seperti sewa gedung. Terus biaya variabel kurang FC berubah seiring jumlah output seperti bahan baku. Terus total biaya total biaya sama dengan tambah VC. Biaya rata-rata sama dengan TC atau Q. Biaya marginal delta TC atau delta Q. Kurva MC biasanya berbentuk huruf U, mencerminkan hukum hasil marginal yang semakin menurun. Terus kurva pendapatan. Dalam pasar persaingan sempurna, harga pasar bersifat konstan, sehingga pendapatan total sama dengan harga X kuantitas. Dan pendapatan rata-rata sama dengan TR atau Q sama dengan P. Terus pendapatan marginal, delta TR atau delta Q sama dengan P. Karena perusahaan adalah berteker, maka MR sama dengan AR sama dengan P atau garis horizontal. Keputusan produksi dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, beberapa faktor produksi bersifat tetap. Produsen menghadapi 3 kemungkinan, yaitu kemungkinan ekonomis, terus kerugian tetapi tetap produksi, terus yang ketiga tutup sementara. Penyusian pasar dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua input bisa disesuaikan dan perusahaan baru bisa masuk atau keluar masuk. Masuk dan keluar masuk perusahaan.
Jika ada keuntungan ekonomis, perusahaan baru akan masuk pasar. Jika terjadi kerugian, perusahaan akan keluar pasar. Proses ini akan terus berlangsung hingga semua perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Terus yang B yaitu keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka panjang tercapai kondisi minimum, tidak ada lagi dorongan untuk masuk atau keluar pasar dan pasar mencapai efisiensi alokatif dan produktif secara penuh. Terus yang ketiga itu C, kurva penawaran jangka panjang. Kurva penawaran jangka panjang di pasar persaingan sempurna bersifat horizontal pada tingkat minimum ATC karena perusahaan hanya bersedia memproduksi jika mendapatkan keuntungan normal. Selanjutnya yaitu relevansi dan aplikasi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan konsep ideal dalam ilmu ekonomi yang sangat membantu dalam menganalisis efisiensi alokasi sumber daya. Meskipun sangat jarang dijumpai secara murni di dunia nyata, model ini tetap relevan sebagai kerangka acuan mengevaluasi kinerja pasar. Contoh nyata atau dekat dengan teori. Beberapa pasar di dunia nyata tidak sepenuhnya sempurna, tetapi mendekati karakteristik pasar persaingan sempurna antara lain yaitu pasar hasil pertanian. Pasar seperti beras, jagung, dan sayuran memiliki banyak produsen kecil dengan produk yang relatif homogen dan harga yang ditentukan oleh pasar. Petani bersaing dalam kondisi hampir tanpa hambatan masuk atau keluar, dan harga umumnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Terus pasar valuta asing atau forex. Pasar ini juga memiliki banyak pelaku. Informasi tersedia secara real time dan tidak ada satu pihak yang dapat menentukan harga. Namun terdapat perbedaan biaya transaksi antar negara dan waktu perdagangan. Terus pasar komoditas primer. Komoditas seperti emas, minyak mentah, dan kopi perdagangan secara luas dan harga cenderung ditentukan oleh pasar global. Meskipun beberapa dipengaruhi oleh kartel seperti Epic untuk minyak. Meskipun tidak sempurna, contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana teori pasar bersaing sempurna tetap relevan sebagai referensi dalam mengkaji pasar. Terus, keterbatasan dalam praktik. Meskipun bermanfaat secara teoritis, penerapan pasar persaingan sempurna di dunia nyata menghadapi banyak keterbatasan di antaranya. Produk tidak sering homogen. Dalam praktik, produk seringkali mengalami diferensiasi dan sisi kualitas, merek atau layanan purna jual. Terus informasi tidak sempurna. Konsumen tidak selalu memiliki akses terhadap semua informasi harga dan kualitas produk. Terus hambatan masuk dan keluar. Dalam banyak industri terdapat biaya masuk pasar yang tinggi seperti lisensi, modal besar atau kendala teknologi. Terus kekuatan pasar tertentu. Beberapa perusahaan besar dapat memengaruhi harga dan output, menyebabkan terjadinya kekuatan monopoli atau oligopoli. Terus regulasi dan interferensi pemerintah. Pajak, subsidi, dan kebijakan perdagangan dapat mendistorsi mekanisme pasar. Terus implikasi kebijakan ekonomi. Meskipun pasar persaingan sempurna jarang terjadi secara murni, model ini tetap dijadikan acuan normatif dalam merumuskan kebijakan publik, yaitu dasar untuk regulasi persaingan usaha. Terus kebijakan subsidi dan pajak, terus perlindungan konsumen dan pengembangan UMKM. Baik, dari makalah saya, kita dapat menyimpulkan bahwa pasar persaingan sempurna merupakan model ideal dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan kondisi pasar dengan banyak penjual dan pembeli.
Produk homogen, informasi sempurna, serta tanpa hambatan keluar masuk pasar. Dalam kondisi ini, harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar, bukan oleh pelaku individu. Model ini menunjukkan efisiensi alokatif dan produktif yang tinggi, sehingga sering dijadikan acuan dalam teori ekonomi. Meskipun sulit ditemukan secara nyata, konsep pasar persaingan sempurna tetap penting untuk memahami bagaimana pasar seharusnya bekerja dalam kondisi ideal. Baik, itulah materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.